Shalom, saudara semua yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keluarga besar Chosen Generation. Apa kabar semua? Saya yakin semuanya dalam kondisi baik. Tuhan kita baik selalu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita tetap baik. Siapa dari kita merasakan Tuhan itu baik? Saya yakin semua dari kita merasakan Tuhan itu baik. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Bahkan sampai nanti kita dijemput di awan-awan, kita semua bersyukur Tuhan kita baik. Amin. Ya, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita share firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan kenaikan-Mu ke surga, kami merayakan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengutus Roh-Mu yang kudus bagi kami, supaya kami semakin hari semakin disempurnakan, sampai kami semakin hari semakin segambar dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat pemeliharaan-Mu yang hebat atas semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya dalam kondisi baik, semuanya dalam kondisi sehat, semua baik karena Tuhan tetap baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, cengkram terus Tuhan kami dan ruangan ini, ruangan di mana video ini diputar. Cengkram dengan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kemuliaan Tuhan nampak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan, ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara firman ditabur, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu dan tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Silakan Tuhan berbicara sebebas-bebasnya. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, karena hamba tidak bisa apa-apa, tapi Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan menegaskan dan menjelaskan secara lugas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan sebagai rutinitas, tapi kita harus mengerti makna dari kenaikannya ke surga. Hari ini kita bicara tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Allah bagi manusia adalah sampai saudara dan saya kembali kepada kalik Allah atau gambar Allah yang sempurna. Di dalam kesempurnaan terdapat sifat dan karakter Allah. Di dalam kesempurnaan terdapat sifat dan karakter Allah yang bukan sekedar menjadi orang baik, tapi menjadi orang benar di mata Tuhan. Saudara menjadi benar, adil, sabar, dan penuh kasih. Tema sentral yang diusung Tuhan Yesus dalam misinya ke dunia dirangkum dalam satu kata, yaitu transformasi total, bukan reformasi moral. Dia mau menjadikan hidup saudara dan saya lebih berkualitas. Kualitas, tolak ukurnya adalah tolak ukur Allah, bukan tolak ukur dunia. Kualitas dengan tolak ukur dunia itu kaya, dihormati, banyak uang, semua serba bagus, semua serba baik. Itu tolak ukur kualitas dunia. Tapi Tuhan mempunyai tolak ukur sendiri, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah menjadikan kita lebih hari lebih indah di mata Dia. Menjadikan kita semakin hari semakin berkualitas. Ketika saudara menjadikan kualitas hidup saudara dengan tolak ukur dunia,
saudara pasti akan salah arah. Saudara juga pasti akan salah tujuan. Bisa paham? Kalau tolak ukurnya salah, tolak ukurnya pakai tolak ukur dunia, saudara pasti salah jalan. Kualitasnya pasti salah jalan. Tidak berkualitas di mata Tuhan, tapi berkualitas di mata dunia. Tuhan mau kau saudara berkualitas di mata Dia. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, hidup yang ditulis di sini pakai kata zoe, yang artinya hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Kualitasnya di mata Allah, bukan di mata dunia. Kesalahan dari kita selalu memakai tolak ukur dunia. Selalu memakai tolak ukur pandangan manusia, apa kata orang, itu tolak ukur kita. Nah, itu kesalahannya. Tuhan mau saudara masuk di dalam kesempurnaannya. Dia membuka jalan buat kita semua. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin lewat kenaikannya ke surga. Kesempurnaan total. Saudara akan berjalan beriringan dengan Allah. Nah, ketika saudara masuk di dalam kesempurnaan total, saudara akan berjalan beriringan dengan Allah. Dan kesempurnaan total itu selaras dengan kesempurnaan iman. Iman yang sempurna ditandai dengan penyerahan diri total. Mengasihi Allah di atas segala-galanya. Kalau saudara tidak mengasihi Allah di atas segala-galanya, kalau saudara belum menyerahkan diri total, iman saudara belum bisa dikatakan sempurna. Dan saudara belum bisa menjadi manusia Allah yang sempurna. Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 22. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iya, iman dikatakan sempurna ketika ada penyerahan diri total kepada Allah. Ketika saudara mengasihi Allah dengan benar, saudara baru bisa menyerahkan diri saudara total sama Allah. Dan di situ baru terjadinya kesempurnaan. Kesempurnaan iman selaras dengan kesempurnaan saudara. Ketika saudara sempurna di dalam iman, saudara pun sempurna di dalam keilahian. Saudara menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Hari ini kita mempelajari makna dari kebangkitan Yesus atau kenaikan Yesus ke surga. Apa sih maknanya? Saudara perhatikan. Selama Yesus berjalan di dunia, Dia mengisyaratkan makna-makna tentang apa yang akan terjadi ketika Dia naik ke surga. Untuk apa Dia kembali ke surga? Ada beberapa makna yang kita bisa pelajari sama-sama. Kenapa Yesus naik ke surga? Makna yang pertama adalah untuk meneguhkan iman saudara dan iman saya akan adanya kehidupan setelah kematian. Bagaimana iman saudara dan saya bisa menjadi sempurna ketika saudara dan saya hidup di dalam keraguan demi keraguan? Apa yang akan terjadi ya ketika saya mati nanti, ketika saya meninggal nanti? Apa yang akan terjadi? Nah, lewat kenaikan Yesus ke surga, Dia menetapkan ada kehidupan setelah kematian. Ada sesuatu yang lebih baik setelah saudara mati. Dan itu menjadi pengharapan kita sampai hari ini. Dan itu menjadi perjuangan kita sampai hari ini. Bagaimana caranya kita mencapai titik sempurna? Kenaikan Yesus tidak lepas dari peristiwa kematiannya dan juga kebangkitannya. Setelah bangkit, masih ada 40 hari sebelum Yesus naik. Saya kasih garis bawah. Bukan berarti manusia begitu ya. Ketika dia mati 40 hari dulu keliling gentayangan arwahnya.
Yesus 40 hari berkeliling punya misi, yaitu untuk membuktikan dirinya sebagai Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. 1 Korintus 15 ayatnya ke-6. 1 Korintus 15 ayat ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya. Saya lihat ya, lebih dari 500 orang dia tampakin. Supaya apa? Supaya mereka bisa bersaksi tentang adanya kehidupan setelah kematian. Dan kesaksian ini yang harus disaksikan oleh para murid dan juga saudara dan saya. Kisah Rasul 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Iya, mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Saudara perhatiin, kematian Yesus itu melambangkan keinsanian dia, juga sebagai bukti kasihnya buat saudara dan saya. Kebangkitan Yesus itu menandakan keilahian Yesus, keilahian dia. Dan itu adalah bukti kuasanya. Itu yang harus disaksikan. Itu yang harus disaksikan. Dan kenaikan Yesus ke surga adalah bukti kedaulatan dan juga kemuliaan dia. Itu adalah bukti dari kasih dan juga kuasanya. Gabungan antara keinsanian dan keilahian, gabungan antara kasih dan kuasa, namanya kenaikan Yesus ke surga. Kita harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan, dan kita juga harus diubah lewat kenaikannya ke surga. Kalau saudara menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan, tapi saudara tidak berubah hidup saudara, saudara tidak menjadi saksi tentang kenaikannya ke surga. Dia tidak pernah berdaulat dalam hidup saudara. Tidak ada Roh Kudus di dalam saudara yang mengubah hidup saudara. Kita diubah oleh kuasa kenaikannya ke surga lewat Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Dia berkeliling 40 hari ke banyak orang demi kembali meneguhkan iman para murid yang goyah. Saudara catat baik-baik. Jika iman saudara dan saya goyah, bagaimana iman bisa sempurna? Mengapa iman para murid goyah? Mengapa iman para murid goyah? Kita catat ada 4 alasan kenapa iman para murid goyah. Yang pertama, jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Oleh sebab itu, ketika itu terjadi, iman kita bisa goyah. Saudara perhatiin, para murid mengharapkan Yesus menjadi juru selamat fisik. Kisah Rasul 1 ayat 6-7. Kisah para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya. Saudara lihat ya, mereka pengen Yesus menjadi juru selamat fisik, memulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan bukan menjadi juru selamat sekedar juru selamat fisik, tapi menjadi juru selamat rohani. Saudara perhatiin, jika rohani mati, fisik akan mati. Jika rohanimu hidup, fisikmu bisa hidup juga. Semangat, ada keimanan, ada harapan. Jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, imanmu akan goyah. Oleh sebab itu, lewat kenaikan Tuhan, Dia menetapkan ada sesuatu di balik kematian. Dia meneguhkan iman saudara dan saya.
ada kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Tapi nyatanya, saudara perhatiin ya, tapi nyatanya Yesus nampakin diri ke Maria Magdalena, ke semua murid. Tapi apakah serta-merta langsung murid langsung semangat? Tidak. Mereka lemah justru. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Israel harus bebas dari tekanan. Israel harus bebas dari jajahan. Nah, mereka mengharapkan Yesus ini menjadi Mesias, dalam arti Mesias fisik. Tapi Yesus tidak menjadikan dirinya Mesias fisik. Yesus menjadikan dirinya Mesias rohani. Ini yang membuat iman para murid menjadi lemah dan galau. Yesus sudah menampakkan diri loh kepada para muridnya, ke beberapa orang. Tapi apakah mereka langsung semangat? Tidak. Mereka justru lemah. Saudara perhatiin ya. Berapa banyak kita sering dinubuatin? Semua perkataan-perkataan yang baik kita dinubuatin, kita ditumpangin tangan. Tuhan bicara langsung sama kita. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan memantapkan iman kita. Apakah serta-merta saudara langsung jadi semangat? Mungkin semangat 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu down lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya kau tidak bertumbuh. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu harus masuk ke dalam, bertumbuh sampai berbuah. Nah, buahnya adalah kemantapan iman kita. Kita menjadi semakin hari semakin sempurna di dalam Dia. Banyak dari kita sering baca Alkitab, kita dikuatkan. Dengar firman, kita dikuatkan. Tapi kemudian down lagi, hancur lagi. Ini seperti benih yang ditabur di tanah yang tipis. Dia bertumbuh sebentar, semangat sebentar, kemudian mati lagi, ambrol lagi. Ini seperti itu, sama seperti itu. Dan para murid melakukan itu. Mereka sudah melihat kuasa kebangkitan itu. Yesus hidup lagi. Mereka sudah lihat. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka lemah. Kenapa? Karena firman itu tidak berbuah di dalam mereka. Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Pas keluar, mereka mengharapkan, wah, semuanya akan jadi baik, kita bebas dari perbudakan Mesir. Tapi begitu keluar, mereka berhadapan dengan apa? Padang gurun. Mereka berhadapan dengan apa? Dengan panas terik matahari. Mereka berhadapan dengan dinginnya malam. Mereka berhadapan dengan tidak ada makanan. Mereka berhadapan dengan bahaya-bahaya, serangan-serangan dari kiri kanan. Mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar-besar. Itu yang membuat mereka tidak kuat. Seharusnya jika Tuhan sudah berkata, Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu, mereka mantapin iman mereka di situ. Walaupun tantangan demi tantangan ada di depan saudara, saudara tidak perlu takut. Ingat ya, pola pikir Tuhan itu keselamatan kekal. Tapi pola pikir kita masih keselamatan sementara. Kita harus merubah dong. Kita harus berubah pola pikir kita. Dari pola pikir kita satuin dengan pola pikir Tuhan. Namanya apa? Namanya satu, metanoia, bertobat. Banyak orang bilang, saya sudah bertobat, tapi tidak menyatukan pola pikir. Pola pikirnya masih pola pikir dunia. Pola pikir Allah, pola pikir surga. Nggak bisa nyatu. Nah, metanoia itu menyatukan. Meta, dari 2 suku kata. Metanoia terdiri atas 2 suku kata. Meta, yang artinya berbalik arah. Noia, yang artinya main. Artinya, metanoia artinya berbalik arah dari pola pikir lama ke pola pikir yang baru. Itu yang namanya bertobat. Tuhan merindukan kita benar-benar hidup di dalam pertobatan. Ketika saudara benar-benar bertobat, berbalik arah dari pola pikir lama ke pola pikir baru, baru iman saudara bisa sempurna. Dan lewat kenaikan Yesus ke surga,
semuanya ini dijadikan mungkin. Dia memberi harapan yang baru. Dia memberi adanya kehidupan setelah kematian. Dia menyatakan tidak ada kematian yang bisa menyentuh saudara dan saya. Ini satu hal yang hebat dan luar biasa yang Tuhan sampaikan buat kita. Sudahkah saudara dan saya bertobat? Jika sudah, kenapa kita masih galau sampai hari ini? Kenapa iman kita sering goyah? Kenapa? Karena jujur, pola pikir Tuhan sama pola pikir kita belum nyatu. Apa maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Saudaraku, doa itu bukan memaksakan kehendak kita, tapi kita mengalir di dalam kehendak Allah. Oleh sebab itu, kita nggak perlu galau dengan apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu rancangan Tuhan baik buat kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, apapun yang terjadi, semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Walaupun sampai saat ini kita belum melihat, kita masih ngelihat semua yang tidak baik, tapi percayakan semuanya sama Tuhan, semuanya akan jadi baik. Ini permasalahannya. Jangan melihat dengan mata jasmani. Engkau imanmu akan goyah. Tapi mulai hari ini, lihatlah dengan mata rohani. Imanmu akan jadi kuat. Amin. Jadi yang pertama, mengapa iman menjadi goyah? Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, kenapa iman jadi goyah? Jika apa yang kita harapkan tidak kunjung tiba. Kita mengharapkan sesuatu, tapi bertahun-tahun kita doakan tidak terjadi-jadi. Nah, ini yang membuat iman kita jadi goyah. Sering kali menjadi goyah. Roma 4 ayat 19. Roma 4 ayat ke-19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, saudara lihat ya, Abraham tidak pernah menjadi lemah. Kenapa? Walaupun tubuhnya semakin lemah, tapi imannya tidak semakin lemah. Justru dia percaya sama janji Tuhan. Walaupun tubuhnya semakin hari semakin lemah dan rahim Sarah sudah tertutup, tapi dia tidak berhenti untuk berharap. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara sudah berhenti berharap sama Tuhan? Ketika apa yang saudara minta tidak saudara dapat, apa yang saudara rindukan sampai hari ini belum terjadi, apakah saudara menjadi lemah? Jangan pernah menyerah dengan masalah, tapi berserahlah dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada waktunya akan ada pelangi sehabis hujan. Saudara jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Terus. Saudara tahu, berdoa. Waktu kita berdoa, bertubi-tubi. Artinya apa? Kita berdoa, kita samperin hakim yang gak adil. Kita samperin dia. Yang Tuhan ngomong, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Bahasanya itu berdoa dengan tidak tahu malu. Tidak tahu malu artinya apa? Terus minta. Terus. Sesuatu yang baik pasti akan dijawab Tuhan. Jangan minta sesuatu yang untuk menyenangkan dirimu, kesenangan dagingmu, untuk kenikmatanmu. Bukan. Saudara minta pertobatan keluarga. Jangan jemu. Kenapa? Karena suatu hari pasti terjadi. Jangan jadi lemah. Walaupun saudara ngelihat tambah hari tambah gak beres, tambah hari tambah gak beres, tetap jangan pernah lemah. Yakobus 4 ayat 1-3. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Aku mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab
yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Jadi di dalam doa ada unsur hawa nafsu. Itu nggak akan dijawab. Atau saudara tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena iman saudara sudah lemah. Karena saudara berdoa tidak dijawab, akhirnya saudara tidak berdoa. Ini kerinduan dari iblis. Supaya saudara berhenti berharap sama Tuhan, dan saudara mulai berharap sama diri saudara sendiri, atau saudara mulai berharap sama manusia. Tuhan, saudara simak baik-baik, catat baik-baik. Tuhan lebih tertarik merubah kita dibanding sekedar menjawab doa kita. Waduh. Tuhan tuh sangat tertarik loh menjadikan kita ini sempurna. Dia sangat tertarik menjadikan kita ini seperti Dia. Dibanding sekedar menjawab doa-doa kita. Doa kita dijawab itu seperti balik tangan di mata Tuhan. Itu seperti balik tangan, mudah sekali. Tapi merubah saudara dan saya, itu sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena kita punya hak prerogatif. Kita merasa diri kita punya kita. Dan Tuhan gak bisa ngatur kita. Seringkali ego kita yang maju, kitanya mundur, Tuhannya mundur ke belakang. Nah, itu bahayanya. Tuhan kita rindu kita mengenal Dia. Tuhan kita sangat rindu kita mengenal Dia. Tujuan dan maksud dari masalah supaya saudara dan saya benar-benar mengenal Dia, bukan hanya sekedar mengenal penolong kita, tapi kita mengenal Dia dengan benar dalam segala segi, bukan saja sebagai penolong, tapi sebagai sumber dari kehidupan kita. Di balik semua masalah pasti ada kehendak Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan mau kita mengenal siapa Dia, pribadinya, lewat pergumulan demi pergumulan yang saudara dan saya lalui. Iman bisa goyah yang ketiga, karena mulai jenuh. Ketika saudara dan saya mulai jenuh, iman jadi goyah. Bosen, kita jenuh, iman akhirnya jadi goyah. Jika kejenuhan dibiarkan, maka pelayanan yang dikorbankan. Contohnya, jenuh, pelayanan jadi rutinitas, jenuh dengan pelayanan. Akhirnya, pelayanan kan yang dikorbankan. Begitu pelayanan dikorbankan, mungkin nggak namanya kita lari dari panggilan, lari dari Tuhan, kecewa dengan keadaan. Coba lihat Yohanes 21 ayat 2-3. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara lihat ya. Mereka dipanggil sebagai apa? Penjala manusia. Mereka dipanggil sebagai penjala manusia, tapi ketika Tuhan wafat di kayu salib, dan Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka, tapi tetap mereka jenuh. Mereka jenuh dengan pelayanan, mereka jenuh dengan kesaksian, mereka jenuh dengan menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya mereka bilang apa? Yuk, kita kembali ke nangkap ikan lagi yuk. Kita nggak usah jala manusia, kita nangkap ikan lagi yuk. Dan mereka akhirnya semua pergi menangkap ikan. Mereka kembali kepada gaya hidup lamanya. Mereka kembali kepada pola hidup lamanya. Dan itu bahaya. Ketika saudara mulai jenuh, saudara akan kembali ke dunia lama saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan
Tuhan nggak mau biarkan mereka jatuh begitu aja. Tuhan terus samperin mereka dan Tuhan melawat mereka. Dan di situ terjadi pemulihan besar-besaran. Mereka malu dengan Tuhan. Buktinya di mana? Di ayat 12. Yohanes 21 ayat ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Murid-murid gak ada yang berani nanya. Mereka diem semua. Mereka malu. Kenapa? Karena mereka sudah lari dari panggilan. Tapi Tuhan melawat mereka. Tuhan bawa mereka kembali kepada panggilan yang semula. Kalau saudara terusurin terus ceritanya, itu Tuhan melawat Petrus. Tuhan lawat Petrus. Waktu Petrus ngajak semua teman-temannya, "Yuk kita kembali menjala ikan, nangkap ikan." Mereka nggak dapat apa-apa. Tuhan lawat mereka. Mereka malu. Dan Tuhan lawat Petrus akhirnya. Terus lanjutkannya, Tuhan nanya, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" Petrus sampai 3 kali ditanya. Petrus nangis. Petrus bilang, "Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan." Itu lawatan Allah. Saya bilang sama saudara, jangan pernah jenuh. Jangan pernah jenuh dengan pelayanan. Jangan pernah jenuh dengan firman Tuhan. Ketika mulai jenuh, kejenuhan itu melanda, maka saudara akan lari dari panggilan. Ketika jenuh itu melanda, maka saudara akan kecewa dengan keadaan. Ketika saudara mulai jenuh dengan keadaan, saudara akan lari dari Tuhan. Keluar dari jalur Tuhan. Di situ saudara akan diserang oleh kegelapan. Bahaya luar biasa. Nah, yang keempat, ketika mereka mulai putus asa, iman goyah ketika ada putus asa. Ketika mereka berdoa tidak dijawab-jawab. Ketika mereka sudah mulai jenuh. Ketika apa yang mereka harapkan tidak terjadi, justru sebaliknya yang terjadi. Mereka mulai putus asa. Di sini bahaya. Di sini terjadi bahaya luar biasa. Coba lihat perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 21. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Iya. Mereka mengharapkan Tuhan ini akan membebaskan orang-orang Israel. Tapi mereka jenuh dan mereka putus asa akhirnya. Ya kok begini akhirnya? Padahal mereka sudah ketemu Tuhan bangkit loh. Padahal saudara sudah mengalami lawatan Tuhan. Saudara sudah ditegur firman. Saudara sudah pernah mengalami suara Tuhan. Saudara sudah pernah mengalami kepenuhan Tuhan. Tapi kenapa kita menjadi putus asa? Ini rancangan iblis. Supaya saudara tidak pernah menjadi sempurna. Dia buat saudara punya pola pikir lama. Sehingga saudara tidak pernah menyatukan dengan pola pikir Tuhan. Dia buat doa-doa saudara tidak dijawab. Dia buat saudara goyah, jenuh. Dia buat sampai terakhir, dia buat saudara putus asa. Dan ketika saudara mulai putus asa, saudara tidak pernah akan jadi sempurna. Tapi apa yang Yesus lakukan di ayat 15-nya? Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika saudara dan saya mulai putus asa, Tuhan gak biarin. Tuhan datang melawat saudara dan saya. Tuhan teguhkan lagi iman saudara dan saya. Begitu besar kasihnya buat saudara dan saya. Ini hebat loh, kasih Tuhan itu. Benar-benar hebat loh. Nah, murid ini sedang berjalan ke Emmaus. Dari Yerusalem, mereka keluar dari Yerusalem, mereka jalan menuju Emmaus. Yerusalem itu artinya dasar damai sejahtera. Mereka keluar dari damai sejahtera Allah,
mereka keluar dari damai sejahtera Allah, mereka cari damai sejahtera mereka sendiri. Artinya gini, orang yang putus asa akan lari dari Yerusalem menuju Egosalem. Egosalem artinya damai sejahteraku. Damai sejahteraku, bukan damai sejahtera dari Tuhan. Gimana caranya aku terhibur? Itu orang yang putus asa. Oleh sebab itu, orang yang putus asa suka cari pelarian. Betul enggak? Amin. Orang yang putus asa suka cari pelarian. Ada orang yang putus asa, putus cinta akhirnya larinya ke makan terus. Orang yang putus asa itu larinya ke pelarian. Misalnya, orang putus cinta, dia cari hiburan, dia cari makan terus sampai jadi gede, sampai jadi gedut. Kenapa? Dia cari pelarian, dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu putus asa. Dia keluar dari Yerusalemnya, dia lari ke Egosalemnya. Ini bahaya, saudara. Saudara, mulai hari ini, saudara menyatukan pikiran saudara sama Tuhan. Itu yang namanya saudara bertobat. Saudara jangan pernah jenuh untuk berdoa. Jangan pernah jenuh untuk berdoa. Saudara terus berdoa. Sampai Tuhan menyatakan kehendaknya atas saudara. Yang berikutnya, jangan pernah putus asa. Tujuannya apa? Semuanya ini supaya saudara menjadi sempurna. 40 hari Tuhan meneguhkan iman para murid untuk bersaksi tentang kebangkitan atau keilahian Yesus. Dan 40 hari itu menjadi modal bagi para murid untuk masuk dimensi kehidupan yang baru, yaitu penyertaan Tuhan lewat iman oleh Roh Kudus, supaya para murid dan yaitu saudara dan saya tidak lagi goyah. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan lihat, waduh, mereka ini belum siap untuk ditinggal. Tuhan keliling dulu, Tuhan nampakin diri dulu, sampai Tuhan bilang, oke, aku siap tinggal mereka, supaya Roh Kudus bisa turun kepada mereka. Nah, ketika Roh Kudus turun dalam saudara dan saya, kita diproses, dibentuk, sampai suatu hari, kita pun siap untuk diangkat. Artinya, saudara siap ditinggal, saudara juga siap diangkat. Oke, kita sama-sama belajar ya. Saudara dan saya, kita sama-sama belajar. Kita satukan pola pikir kita dengan pola pikir Tuhan. Mulai hari ini, yuk kita sama-sama bertobat. Yang kedua, tadi yang pertama, kenapa? Apa sih makna dari kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, untuk meneguhkan iman. Ketika orang mulai goyah, orang mulai jenuh, orang mulai putus asa, diteguhkan lagi imannya. Ada kehidupan setelah kematian. Dan yang kedua, Tuhan menetapkan tujuan kemana saudara dan saya setelah kematian. Ada tempat kediaman kekal, tempat yang lebih baik, tanpa tangisan dan tanpa air mata. Kalau saudara lihat tempat itu, saudara harus berusaha sampai ke sana. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya,
Jadi, lewat kejadian kenaikan Yesus ke surga, Dia membuka jalan buat saudara dan saya masuk ke dalam satu tempat tanpa tangisan dan tanpa air mata. Di situ saudara dan saya punya pengharapan. Bagaimana iman menjadi sempurna? Kita harus percaya dulu kalau firman Tuhan itu sebagai ilham dari Allah yang berisi fakta dan juga realita. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, segala tulisan itu ilham dari Allah, dan itu bisa mengubah saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara percaya firman itu adalah fakta dan realita, bukan dongeng belaka. Iman baru bisa sempurna ketika saudara percaya dengan firman Tuhan. Dia tetapin tujuan kemana ke saudara dan saya setelah kematian. Ada satu tempat kediaman tanpa tangisan dan air mata. Di situ tempat yang lebih baik dan itu patut diperjuangkan. Contoh, saudara, banyak orang begini, nabung selama setahun, tujuannya apa? Saya pengen ke Tokyo misalnya. Saya kepingin sekali ke Tokyo. Dia tabung uang, dia rela tidak makan, dia rela tidak makan siang, dia rela kurangin jajannya semua. Tujuannya apa? Karena tempat itu, Tokyo itu, bagi mereka itu layak untuk dikunjungi. Nah, begitupun surga. Surga itu layak untuk didiami. Itu tempat kediaman kekal. Kenapa enggak? Kita mati-matian untuk sampai ke sana. Nah, Tuhan telah membuka jalan. Sekali lagi, Dia membuka jalan buat kita. Begitu Dia buka jalan, Dia bilang, aku pastikan ya, kamu ada tempat di sana. Aku bangun suatu tempat kediaman buat kamu di sana. Nah, lewat kenaikannya ke surga, Dia bilang, percaya tempat itu ada. Dan itu fakta dan juga realita. Saudara perhatiin, waktu Yesus naik ke surga, Dia naik. Waktu Yesus belum naik, itu masuk dalam alam jasmani. Masuk dalam alam jasmani. Sebelum Yesus naik ke surga, kita masuk dalam alam jasmani nih. Saya bisa ngelihat saudara, saudara bisa lihat saya. Itu alam jasmani namanya. Ya, kita ngelihat dengan indera kita, Waktu Yesus naik ke surga, ditutupi awan. Kemuliaan, awan ini kemuliaan. Begitu awan sudah nutup, kita kan nggak bisa lihat lagi, murid-murid nggak bisa lihat lagi Tuhan. Itu artinya masuk dalam alam rohani. Alam rohani itu kita hanya bisa melihatnya dengan iman. Iman nyata nggak? Iman nyata nggak? Saya bilang iman itu sangat nyata. Iman itu sangat nyata. Walaupun secara fakta kita tidak lihat, tapi itu realita yang paling nyata. Oleh sebab itu, definisi iman apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Kita nggak ngelihat, tapi ada buktinya. Itu realitanya. Saya kasih contoh. Siapa dari saudara bisa ngelihat gelombang radio? Ada nggak satu orang aja yang bisa ngelihat gelombang radio? Nggak bisa kan? Nggak ada satupun yang bisa melihat gelombang radio. Tapi gimana caranya kita percaya gelombang radio itu ada? Iya, saudara dan saya harus punya radio dong. Saudara harus nyalain radionya. Dan ternyata begitu keluar suara, ternyata bener ada loh gelombang radionya. Itu realita. Itu realita. Gelombang radio tidak nampak. Butuh alat yang namanya radio, baru bisa dirasa. Fakta, saudara simak baik-baik. Fakta tidak selalu nampak.
tapi pengaruhnya bisa dirasa. Itu namanya realita. Pengaruhnya bisa dirasa. Siapa dari saudara melihat surga? Apakah saudara saat ini bisa melihat surga? Secara fakta, mungkin saudara bilang, saya tidak melihat surga. Saya tidak bisa melihat surga. Orang-orang di sekitar saudara tidak bisa melihat surga. Tapi butuh alat supaya orang bisa melihat surga. Alatnya namanya siapa? Alatnya namanya Ferdi. Alatnya namanya Karen. Itu alatnya. Gimana caranya orang bisa melihat surga? Gimana caranya orang bisa melihat surga? Kita nih alat surga loh. Saudara dan saya nih alat surga loh. Kalau saudara dan saya alat surga, tunjukin ada surga di dalam kita. Dan ketika orang melihat hidup kita, gaya kita, seorang melihat cara hidup kita, orang merasakan surga lewat kita. Dan itu menjadi realita. Kira-kira bisa paham nggak? Bisa paham kan? Ya, saya berharap saudara bisa paham. Surga nggak nampak, tapi kita yang memberi nampak surga itu. Gelombang radio nggak nampak, tapi harus ada radio supaya bisa dirasa. Surga nggak nampak, kita jadi alatnya supaya kita menampakkan surga di sekitar kita. Orang bisa melihat cara hidup kita yang memuliakan Allah. Itu jadi satu realita. Tuhan bilang, aku beri tempat ya di surga sana. Tidak nampak. Tidak nampak. Tapi lewat gaya hidup Yesus, lewat pelayanannya, lewat kesehariannya, kita bisa merasakan surga yang sesungguhnya. Bukankah ini sesuatu yang hebat? Dan begitu dia naik ke surga, dia bilang, aku siapin tempat ya bagi kamu dan saya. Ini makna dari kebangkitan, dari kenaikannya ke surga. Yaitu menyediakan tempat, menetapkan ke arah tujuan saudara. Ada tempat kediaman kekal tanpa tangisan dan air mata. Kita harus masuk ke alam sana. Kita harus masuk ke sana. Walaupun hari ini saudara bilang, faktanya saya tidak melihat. Tapi realitanya saya alami dalam hidup saya. Saya ngerasain surga itu mengalir dalam hidup saya. Saya merasakan damai sejahtera surgawi setiap hari. Saudara tidak pernah kalut, tidak pernah galau ketika saudara menghadapi masalah. Itulah surga. Realita surga yang saudara alami setiap hari. Walaupun saudara belum melihat faktanya. Amin. Maju terus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semua bisa terwujud lewat kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus turun ke dalam saudara dan saya. Roh Kudus turun dalam saudara dan saya. Kita diubah setiap hari sama Dia. Kita diubah setiap hari sama Dia. Dia menjabarkan surga adalah tempat yang lebih baik dari dunia. Oleh sebab itu layak untuk diperjuangkan. Dengan cara kita melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya. Aduh, tempat itu indah sekali ya. Tuhan udah ngomong nih, aku siapin tempat di sana. Aduh, tempatnya baik banget, tempatnya bagus banget. Aku layak memperjuangkan. Tapi saudara tanya Tuhan, Tuhan gimana ya caranya saya sampai ke tempat itu? Tuhan bilang gini, kalau kamu mau ke tempat itu, kamu harus lepasin tempatmu di dunia. Artinya, hatimu jangan melekat pada dunia. Kamu nggak boleh mengasihi dunia. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu nggak bisa mengasihi tempat itu, dan kamu nggak bisa fokus sampai ke sana. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Lewat kenaikan Yesus ke surga, semuanya jadi nyata.
semuanya akan jadi realita. Amin. Sejauh mana surga telah memikat saudara dan saya? Sejauh mana? Ayo kita selidiki diri kita masing-masing. Sejauh mana ya surga itu sudah memikat saya? Saya sudah terpikat sedemikian rupa sama surga, sampai saya nggak bisa lepas dari keadaan surgawi itu. Saya nggak bisa lepas dari keadaan surgawi itu. Saya tetap punya damai sejahtera, tetap punya sukacita dalam kondisi apapun juga. Kenapa? Karena tujuan saudara ke sana. Tuhan telah menyiapkan itu buat saudara dan saya. Maju terus kita dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, makna kenaikan Yesus ke surga. Dia menetapkan jalan buat saudara dan saya, atau caranya sampai ke sana. Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, luar biasa kan? Aku jalan, artinya apa? Lewat aku loh, hanya bisa lewat aku kamu sampai ke tempat sana. Artinya, dia bilang, aku duluan ya ke sana, aku siapin tempat buat kamu. Dan nanti, aku akan tuntun lewat Roh Kudus sampai ke sana. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Tuhan membuka jalan, menetapkan jalan sampai ke surga. Gimana sih caranya? Ada dua. Satu, saudara harus bangun hubungan dengan dia. Bangun terus hubungan dengan dia. Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat ke-4. Iya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Aku tuntun jalannya ya. Gimana caranya? Aku pengen loh di mana aku berada, di situ kamu berada. Artinya apa? Ada hubungan. Ada kesehatian. Ada kesepahaman antara saudara dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau saudara dan saya menjalin hubungan dengan Dia. Saudara lihat sekarang ya. Lihat sekarang. Yosua 3 ayat keempat. Yosua 3 ayat keempat. Kita lihat dari perjanjian lama. Itu ada sesuatu yang tersirat yang luar biasa di situ. Yang bisa dijabarkan hari ini. Yosua 3 ayat keempat. Yosua 3 ayat keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Iya, jalan kita sekarang nih belum pernah kita lalui. Kenapa? Biasa, kalau jalan yang dulu tuh biasa. Ya, kejar keuangan, kejar materi. Begitu kita masuk dalam jalan yang baru, nggak biasa. Dan Tuhan bilang apa? Antara tabut dengan kita, itu jaraknya harus 2000 hasta. Saudara tahu 2000 hasta berapa panjang? Berapa jauh? 900 meter. Hampir 1 kilo. Saya tanya sama saudara. Saudara bisa ngelihat gak 1 kilometer ke depan? Apakah saudara bisa lihat 1 kilometer ke depan? Mungkin kita bilang, waduh Pak, mana bisa kita ngelihat 1 kilometer ke depan? Mana bisa kita melihat itu jauh begitu 1 kilometer? Artinya apa di sini? Setelah Yesus wafat, Yesus naik ke surga. Saudara tidak bisa melihat dia secara langsung. Saudara tidak bisa melihat dia secara langsung. Tapi saudara bisa merasakan kehadiran dia di dalam diri saudara. Sekali lagi, 2000 hasta itu jarak yang jauh. Selama 2000 tahun setelah kenaikan dia ke surga, sampai nanti kedatangannya kali kedua, saudara tidak bisa bertemu dengan dia, berjumpa muka dengan dia. Selama 2000 tahun masa gereja. Tapi
Tuhan memberi saudara Roh Kudus. Tuhan memberi saudara Roh Kudus. Dan itu bisa saudara rasakan setiap hari. Tergantung dari sejauh mana saudara membangun atau menjalin hubungan dengan Dia. Saudara bangun jalin hubungan dengan Dia, saudara akan merasakan realita kehadirannya di dalam hidup saudara. Tabut begitu jauh. Tabut itu Yesus. Tabut itu Yesus. Jaraknya 2000 hasta. Aduh, jauh banget. Kok saya nggak bisa lihat Yesus? Kok saya nggak bisa lihat Yesus? Nggak bisa, tapi kita hanya bisa ngerasain kehadirannya lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yesus naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya pada saat saudara melipat tangan, menundukkan kepala. Pada saat saudara membuka firman Tuhan, saudara bisa merasakan kehadirannya. Itu realita. Oleh sebab itu, Dia beri saudara dan saya Roh Kudus sebagai penolong, sahabat, penghibur, reminder, atau teacher. Kita sama-sama buka di Yohanes 14 ayatnya ke-16. Boleh ayat 26 juga boleh. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Teacher, mengajarkan. Teacher. Terus? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Reminder. Dia menjadi teacher, dia menjadi reminder. Terus ayat ke-16. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Helper. Jadi penolong. Terus? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Dia menyertai kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Dia jadi helpernya kamu. Ayat 17. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya dia menjadi friend sama kita, menjadi sahabat kita. Luar biasa loh. Lewat kenaikan Yesus ke surga, Dia buka jalan supaya Dia bisa menjalin hubungan dengan kita. Lewat Roh Kudusnya, sebagai reminder, sebagai teacher, sebagai penghibur kita, sebagai teman atau sahabat kita. Itu luar biasa loh. Dia bangun terus, saudara bangun terus, jalin hubungan terus dengan Dia. Sampai benar-benar suatu hari saudara terpikat luar biasa sama Dia. Sampai suatu hari benar-benar saudara sudah menyerahkan, begitu sadar, saudara sudah menyerahkan seluruh hidup saudara sama Dia. Dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi selama-lamanya. Amin. Roh Kudus itu adalah janji penyertaan bagi orang percaya. Janji penyertaan bagi orang percaya. Dan itu hanya bisa didapat ketika Yesus sudah naik ke surga. Yohanes 16 ayat ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Iya, aku lebih baik pergi. Kenapa? Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dia akan menjadi reminder saudara. Dia akan menjadi teacher saudara, menjadi penolong saudara, penghibur saudara. Dia menjadi sahabat bagi saudara. Dia mau bangun jalin hubungan dengan saudara. Dia membawa saudara lewat hubungan itu, dia bawa saudara ke jalan Dia. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan yang kedua, yang pertama lewat jalin hubungan. Yang kedua, jalan perubahan, lewat jalan perubahan atau penyempurnaan.
Jalan perubahan atau penyempurnaan. Saudara lewat Roh Kudus, saudara diubah, dibentuk sama Tuhan, sampai saudara menjadi sempurna. Pembentukan nggak enak, tapi pembentukan itu buahnya manis bagi saudara dan saya. Kita sama-sama belajar di Keluaran 14 ayat 16. Keluaran 14 ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Iya. Saudara perhatiin ya. Ini tentang Laut Tiberau. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, dia harus melewati Laut Tiberau, atau yang di bahasa Inggris disebut Red Sea. Red artinya penebusan. Makna dari red atau merah itu penebusan. Jadi, saudara harus ditebus dulu. Saudara ditebus dulu lewat baptisan air. Laut itu besar. Saya tanya sama saudara, berapa kali air terbelah? Berapa kali air terbelah? Satu, di Laut Merah atau Laut Tiberau. Yang kedua, di Sungai Yordan. Yang pertama, Musa yang tuntun. Yang kedua, Tabut yang tuntun. Saudara perhatiin ya, saudara perhatiin. Yang pertama itu bicara tentang baptisan, penebusan. Orang Israel ditebus, keluar dari Mesir, mereka dilewatin Laut Tiberau, baptis, ditebus oleh darahnya. Keluar dari sana, mereka berperang lawan Amalek, mereka berperang lawan dosa, tapi permasalahannya di mana? Ketika saudara keluar dari air itu, apakah saudara benar-benar sudah pakai baju baru atau masih ciptaan yang lama? Ciptaan yang lama masih keturunan Adam, atau saudara sudah beralih dari keturunan Adam kepada keturunan Kristus? Kalau saudara tetap masih ciptaan lama, saudara tidak pernah akan bisa masuk dalam pengangkatan. Sekali lagi, saudara tidak pernah akan bisa masuk dalam pengangkatan. Saudara tidak disempurnakan. Kok tidak disempurnakan, Pak? Iya, karena kamu menolak untuk disempurnakan. Kita lebih baik menikmati kedagingan kita. Kita lebih baik menikmati kesenangan kita. Itu bahaya. Bahaya. Boleh saya bilang saudara, sangat berbahaya itu. Jika saudara diamin itu terjadi. Sekarang lihat. Ayat 21 sampai 22, Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya, ini bicara tentang baptisan. Ini bicara tentang baptisan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tidak berubah? Tidak menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan jelas bilang, angkatan yang pertama tidak masuk tanah perjanjian. Betul nggak? Angkatan yang kedua, yang lahir di padang gurun, itu yang masuk. Kenapa? Angkatan pertama kenapa nggak bisa masuk? Karena mereka masih mau kembali terus ke Mesir. Manusia lama tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Manusia lama tidak pernah akan diangkat. Sekarang lihat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. 1 Agak panjang. Korintus 10 Agak panjang, 1 sampai 12. ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat keempat,
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat keenam, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara perhatiin ya, ada firman bunyinya gini, makan makanan rohani yang sama. Artinya, dengar firmannya sama, minum dari batu karang yang sama, ngalamin Roh Kudus. Tapi Tuhan bilang, aku tetap nggak berkenan. Kenapa? Karena mereka masih mempertahankan gaya hidup lama atau ciptaan lamanya. Mereka tetap mempertahankan ciptaan lamanya. Dan ciptaan lama ini tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak pernah bisa diharapkan untuk diangkat. Saudara perhatiin ya. Jangan menjadi penyembah berhala. Sering nggak kita menyembah berhala? Kita bilang, waduh Pak, saya nggak menyembah berhala Pak. Tapi seringkali kita memberhalakan harga diri kita loh. Seringkali kita memberhalakan harga diri kita. Seringkali kita memberhalakan anak kita. Wah Pak, saya nggak memberhalakan anak kita. Cobanya, anakmu dicolek. Engkau yang bangun. Engkau yang langsung marah. Itu berhala. Coba keluargamu dicolek. Engkau langsung marah. Itu berhala. Itu berhala. Coba ya saudara ya. Masih ada nggak berhala di dalam kita? Masih jadi nggak kita penyembah-penyembah berhala? Penyembah berhala. Kita memberhalakan kenyamanan-kenyamanan kita. Memberhalakan kesenangan-kesenangan kita. Kita seringkali melakukan percabulan-percabulan rohani. Seringkali kita tidak peduli dengan yang namanya isi hati Tuhan. Seringkali kita memberontak sama Tuhan. Seringkali kita bersungut-sungut sama Tuhan. Seringkali kita gak pernah bisa diatur sama Tuhan. Sulit, berontak terus, berontak terus, berontak terus. Orang seperti ini gak bakal bisa maju. Maaf saya bilang, orang seperti ini jangan berharap diangkat ya. Saudara selidiki diri saudara. Masih ada nggak berhala? Masih suka kesenangan nggak? Masih suka menyenangkan diri sendiri nggak? Masih suka yang aneh-aneh nggak? Masih suka sungut-sungut nggak? Masih suka berontak nggak? Sama orang tua, sama Tuhan, atau sama siapa aja saudara berontak? Kalau masih begini, waduh hati-hati saudara nggak terangkat loh. Walaupun saudara sudah dibaptis, saudara sudah keluar dari air, laut Teberau, tetap saudara tidak bisa masuk. Nah, sekarang saudara lihat ya. Air terbelah yang pertama itu di laut Teberau, yang menambahkan baptisan. Air terbelah kedua itu di Sungai Yordan. Itu lambang pengangkatan. Lambang pengangkatan. Tapi sebelumnya kita beri jarak dulu 2000 hasta dengan tabut itu.
Jauh, kita nggak terlihat. Kita nggak ngelihat Tuhan, tapi kita ngerasakan kehadirannya. Kemudian, Yosua 3 ayat 13 sampai 15. Ini bicara tentang pengangkatan. Yosua 3 ayat 13 sampai 15. Yosua 3 ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat ke-15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ya, saya lihat ya, tabut diangkat. Begitu imam ngejajakin kakinya, pengangkat tabut itu ngejajakin kakinya di sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah. Orang-orang Israel baru bisa lewat di situ. Tapi yang bisa lewat siapa? Generasi kedua yang lahir di padang gurun, yang tidak pernah merasakan hidup di Mesir. Artinya, ciptaan lama tidak bisa terangkat. Yang bisa terangkat hanya ciptaan baru, yang terus matanya fokus sama tabut, walaupun dia tidak lihat. Fokus sama Tuhan, walaupun dia tidak lihat. Merasakan kehadiran Tuhan lewat hubungan, penyertaannya, realita banget di dalam hidupnya. Itu luar biasa loh. Udah belum kita sampai ke titik sana? Udah belum kita berubah? Masih ada nggak kejahatan-kejahatan di dalam kita? Saudaraku, kita sama-sama belajar. Ini makna dari kenaikan Yesus ke surga. Makna dari kenaikan Yesus ke surga. Saya konklusi, saya kasih kesimpulan. Ada 3 maknanya. Yaitu meneguhkan iman ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai putus asa, ketika apa yang kita harapkan tidak kita dapat, ketika apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan. Dia teguhkan iman kita lewat kenaikannya ke surga. Ada kehidupan di sana. Ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, dia menetapkan tujuan kemana setelah kita mati, yaitu tempat kediaman kekal tanpa tangisan dan air mata. Yang ketiga, lewat kenaikannya ke surga, dia menetapkan jalannya ke sana. Bagaimana caranya saudara sampai ke sana? Yaitu lewat bangun hubungan, dan juga lewat perubahan, lewat kuasa Roh Kudus. Saudara diubah dari manusia lama jadi manusia baru. Relakan dirimu diubah sampai kamu berubah menjadi manusia-manusia baru. Niscaya suatu hari kita semua akan diangkat Tuhan di awan-awan. Kita semua akan berjumpa dengan Raja kita di awan-awan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita bersatu hati, tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Lewat kenaikan-Mu ke surga. Tuhan Yesus, Kau telah meneguhkan iman kami. Kalau ada kehidupan setelah kematian, lewat kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami tahu Tuhan ada tempat yang lebih baik di surga sana. Bersama dengan Tuhan. Tanpa tangisan dan tanpa air mata. Dan itu layak untuk diperjuangkan. Dengan kenaikan-Mu ke surga, Engkau membuka jalan. Kami diubahkan. Kami membangun menjalin hubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat Chosen Generation membangun hubungan dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang intim dan mesra dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman ini dalam-dalam di dalam hati kami Tuhan. Biar firman ini tidak hanya bertumbuh sebentar, tapi terus bertumbuh di dalam hati kami. Sampai kami berbuah kebenaran. Dan kami diubahkan oleh Tuhan, sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.